Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, sekaligus saya ingin menjawab keluhan para subscriberku, yang mana keluhannya itu, Bang, kenapa gecko saya usia 1 bulan visualnya tubuhnya itu kecil, sedangkan gecko yang saya beli dari abang usia 1 bulan 2 bulan itu kok udah besar. Seperti itu kawanku keluhannya. Oke, seperti biasa, sebelum video ini, pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya untuk para subscriberku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 500 subscriber nanti saya akan adakan giveaway yang kedua dengan hadiah yang sangat-sangat asik untuk para subscriberku dan pastinya untuk pemenangnya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Seperti biasa, saya selalu memberikan beberapa sampel leopard gecko saya yang kawanku perhatikan sendiri. Di situ sudah terlihat visualnya itu beda-beda kawanku, seperti itu. Visualnya pun berbeda lah dengan leopard gecko yang ini. Nah, yang ini kawanku, ini agak kecil. Nah, oke, nah yang ini, yang nakal ini agak besar kayak gitu. Oke, sebelum saya mulai kita kenalan dulu. Nah, di sini ada Max Snow Tramper kawanku. Lah ini Max Snow Tramper kayak gitu. Ini usia 3 bulan kawanku, udah segede gini. Oke, saya ambilkan lagi satunya. Ini juga Max Snow Tramper kayak gitu, sama usia 3 bulan kayak gitu. Lah di sini ada mana ini? Ini agak nakal. Ini ada Max Snow juga kawanku, Max Snow reverse stripe kayak gitu. Nah, ini visualnya agak kecil padahal usianya sama, usia 3 bulan kayak gitu. Kalau kawanku gak percaya nih, saya kasih tahu datanya 4 bulan 2. Oke, nah ini kakak beradik kawanku, dua ini kakak beradik, sama-sama algojonya kayak gitu. Lah ini 4 bulan 2 sama. Nah, yang ini kawanku, yang ini hanya beda 2 hari. Ini tanggal 7 bulan 2. Oke, nah pertama kawanku, kenapa bisa tercipta perbedaan, berbeda usia sama tapi visual tubuhnya itu berbeda? Sebenarnya banyak faktor, ada beberapa faktor kawanku yang mempengaruhi bisa tercipta perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu, sekaligus saya akan langsung bahas saja. Oke, yang pertama itu yang harus kita nomor satukan yaitu gennya kawanku. Oke, ya kalau memang leopard gecko itu indukannya itu sama-sama besar, ya pastinya anaknya itu akan besar kawanku. Seperti itulah, seperti ini lah, pastinya anaknya itu besar. Oke, kalau memang dari parentsnya ataupun indukannya, jantan betinanya itu sama-sama gede, sama-sama besar kayak gitu. Ini saya tunjukkan aja ini kawanku. Nah, ini kan udah terlihat gede kawanku, hampir setelapak tangan lebih lah, seperti itu. Oke, lah itu dari gennya. Yang kedua kawanku, ada juga leopard gecko itu indukannya itu satunya besar, satunya kecil kayak gitu. Malah ya tergantung dia ikut ke yang mana, apa dia ikut yang besar, apa dia ikut ke yang kecil, ke indukannya. Seperti itu. Kalau gen itu kawanku harus kita nomor satukan kayak gitu. Nggak mungkin lah indukannya itu sama-sama kecil, pas anaknya itu minta besar. Itu nggak mungkin kawanku. Bisa jadi mungkin
apabila indukannya itu sama-sama kecil ya, sama-sama kecil, pas anaknya itu ada satu yang nyeleneh, bongsor ataupun besar, ya mau bagaimana lagi, masa mau kita salahkan, itulah leopard gecko. Oke, itu yang pertama kawanku, faktor yang pertama yaitu gen. Lah kita hubungkan dengan faktor yang kedua, yaitu faktor yang kedua waktu kawanku, waktu feeding time-nya. Kita harus bisa memberi waktu feeding time yang pas untuk leopard gecko kita, seperti itu. Katakan yang ini kawanku. Lah ini kakak beradik. Lah ini dengan ini kakak beradik kawanku. Ini dulu waktu netes pertama ya, waktu netes pertama ini udah gede, karena ini induannya sama-sama gede kawanku, seperti itu. Dari gennya ini udah gede. Lah waktu feeding time itu sudah saya singgung di video saya sebelumnya. Usia baru netas 1 bulan sampai 2 bulan itu kasih makan setiap hari, seperti itu kawanku, kasih makan setiap hari. Lah usia 3 sampai 4 usahakan kasih makan 2 hari sekali, kayak gitu. Lah usia 4 bulan ke atas wajib 3 hari sekali, 3 sampai 4 ekor jangkrik, kayak gitu. Lah kita bandingkan aja, ini perbedaannya kawanku. Lah ini hanya beda 2 hari netesnya. Kenapa ini kok beda? Oke. Lah yang ini bongsor seperti ini, lah yang ini malah agak kecil, seperti itu kawanku. Oke, itu kalau membahas faktor yang kedua yaitu waktu feeding time, pemberian pakan, seperti itu kawanku. Ya kalau kita samakan dengan Enigma ini, saya ambilkan Enigma dulu contohnya. Nah ini kawanku. Nah dengan yang di bawah itu hampir-hampir sama sebenarnya, kayak gitu kawanku. Lah ini saya ambilkan dulu ini kawanku. Lah itu hampir-hampir sama kan, ya kan? Oke, padahal yang Enigma ini udah usia dewasa udah ini saya tinggal nunggu ovulasi aja yang Enigma ini kawanku. Nah seperti itu faktor yang kedua kawanku, yaitu waktu pemberian pakannya. Oke, kita hubungkan dengan faktor yang ketiga. Nah tunggu dulu kawanku, akan saya kasih contoh waktu pemberian pakan itu bagaimana contohnya. Seperti ini, saya ambilkan contoh dulu. Nah ini kawanku, lah ini kan baru netes segini kawanku. Lah waktu pemberian pakannya itu kalau masih usia ini kawanku, ini saya masih kasih makan dia itu setiap hari, seperti itu, masih kasih makan setiap hari. Nanti kalau udah usia 3 bulan ataupun 2 bulan up, 3 bulan jalan ya, saya ganti 2 hari sekali dengan porsi yang berbeda lagi. Oke, seperti ini contohnya. Nah ini masih usia berapa ya? Tunggu dulu kawanku, ini masih usia kurang dari 1 bulan, 21 bulan 5, ntar lagi ini genap usia 1 bulan. Oke, seperti itu. Nah itu faktor yang kedua yaitu waktu pemberian pakannya. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali kawanku untuk pertumbuhan leopard gecko kita. Nah yang ketiga kita hubungkan dengan porsinya. Tadi yang di awal dari gennya, yang kedua waktu pemberian pakannya, sekarang kita hubungkan dengan porsinya, seperti itu. Lah pribadi, lah ini kawanku, lah Maxno Tramper di saya ini masih 2 hari sekali, porsinya itu 3 ekor jangkrik. Ini 2 hari sekali 3 ekor jangkrik, kayak gitu. Sama kalau ini beda lagi kawanku. Lah ini kan dari visualnya ini udah agak kecil nih. Ini tetap 2 hari sekali 2 ekor jangkrik tapi kayak gitu. Oke. Nah kenapa bisa berbeda porsinya? Nih saya kasih tahu. Nah kenapa ini 2 hari sekali 3 ekor jangkrik? Kita perhatikan visual tubuhnya kawanku, kayak gitu. Ini kalau 3 ekor jangkrik ini masuk nih ke perutnya nih, kayak gitu. Oke, bisa dicerna dengan baik oleh ini, kayak gitu. Lah ini yang ini kan. Nah ini ambil yang satunya. Ini kan visualnya agak kecil. Kawanku perhatikan saja, kalau ini kasih 3 ekor jangkrik, kan kasihan kawanku, dia mau ngecerna bagaimana? Pastinya dia akan dimuntahkan oleh yang ini, karena posturnya visualnya itu agak kecil, beda dengan yang di bawah sana. Oke, lah itu porsinya seperti itu.
Pokoknya kita itu kawanku harus bisa memberi waktu yang pas dan porsi yang pas untuk leopard gecko kita. Kayak gitu. Katakan yang seperti ini ya. Ini baru netes. Ini masih usia hampir 1 bulan kawanku. Lah, kalau usia hampir 1 bulan seperti ini, umpama kita kasih pakan dia 3 hari sekali. Ya mau gede bagaimana kawanku? Dia gak akan gede. Pertumbuhannya itu akan lambat. Yang biasanya dia itu tiap harinya pingin menyerap nutrisi ataupun makanan untuk memperbesar visualnya tubuhnya itu, dia didapatkannya itu 3 hari sekali kan telat seperti itu. Jadilah pastinya pertumbuhannya itu kecil seperti itulah. Disitulah terciptanya sebuah perbedaan. Kenapa usia 2 bulan 3 bulan yang satu besar sedangkan usianya sama, yang satunya itu kecil seperti ini. Lah ini sama usia 3 bulan. Itu perbedaannya kawanku. Yang kanan ini kecil, yang Max No Reverse. Lah yang MST ini kok besar seperti itu. Oke, faktornya tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu kawanku. Porsinya kayak gitu. Lah porsi itu bisa kita mix ataupun bisa kita variasi. Lah cara memvariasinya itu bagaimana? Ya sebenarnya sih penjelasan ini sudah saya singgung di video saya sebelumnya sebenarnya, tapi gak masalah lah kayak gitu. Lah kita harus bisa memixnya kawanku. Nah memixnya itu ini kan 3 hari sekali nih, 2 hari sekali 3 ekor jangkrik. Lah ada saatnya saya itu menguranginya menjadi 2 ekor jangkrik kayak gitu. 2 hari sekali 2 ekor jangkrik, kadang 2 hari sekali 1 ekor jangkrik. Lah kenapa saya kurangi? Kalau sudah terlihat di kaki depan, nah di kaki depan kawanku pas ada benjolan, itu tandanya leopard gecko kita itu benar-benar sempurna memproses makanan yang dia makan. Seperti itu kawanku. Syukur-syukur sampai ekornya itu gendut. Nah itu benar-benar sempurna. Lah sebagian makanan itu akan diproses untuk tubuhnya dan sebagian yang tersisa itu akan disimpan di ekornya sampai ekor itu akan berisi seperti itu. Lah ada saatnya kita itu memixnya. Kapan pakan itu kita turunkan, kapan pakan itu kita naikkan. Kalau dilihat dari visualnya itu ekornya udah berisi, ya kita turunkan. Kalau dari visualnya ekornya itu masih agak kurus, kita naikkan. Kalau dari visualnya leopard gecko itu pertumbuhannya itu tetap saja gak nambah-nambah, gak nambah besar, kita naikkan. Tapi jangan kita naikkan terus kawanku. Yang saya bicarakan ini harus digarisbawahi. Yang harus digarisbawahi itu apa? Saya tidak mengajarkan leopard gecko itu diberi pakan yang berlebihan. Oke? Kayak gitu. Hanya saya itu mengajarkan bagaimana cara memixnya, memvariasinya, porsinya kayak gitu. Kalau untuk waktunya itu wajib sudah. Kayak gitu kawanku, supaya kita itu mendapatkan pertumbuhan leopard gecko yang benar-benar maksimal kayak gitu. Ini saja 2 hari sekali, yang ini kawanku 2 hari sekali. Visualnya masih kecil seperti ini, padahal usianya beda 2 hari dengan yang di bawah sana. Oke, kayak gitu. Nah, kayak gitu kawanku. Itu yang faktor kata saya itu porsinya, porsi berapa ekornya yang harus kita kasih pada leopard gecko kita. Oke, sekali lagi, ada saatnya porsi itu kita naikkan, ada saatnya porsi itu kita turunkan. Kapan porsi itu kita naikkan? Apabila leopard gecko itu perkembangannya itu lambat, kita naikkan. Tapi jangan kita naikkan terus. Oke, ada saatnya porsi itu kita turunkan. Kapan porsi itu kita turunkan? Ketika pertumbuhannya itu udah melebihi batas. Katakanlah ekornya itu gede ya, ekornya gede, badannya itu gede. Katakan seperti itu, ya kita turunkan kawanku. Takutnya apa? Takutnya kekenyangan. Jadi leopard gecko itu udah kekenyangan, dia itu gak bisa memproses makanannya kayak gitu. Jadi dia muntahkan. Saya ambil enigma aja contohnya seperti ini. Nah ini kawanku, nih ekornya udah gendut nih kayak gitu kan. Lah ini saya turunkan, walaupun ini 3 hari sekali 4 ekor nih, saya turunkan menjadi 3 hari sekali 2 ekor. Nanti kalau udah ekor ini kelihatan agak ngerut, agak kecil lagi, baru saya naikkan lagi menjadi 4 ekor. Jadi aman untuk leopard gecko kita. Oke, nafsu makannya terjaga,
terhindar dari sakit ataupun muntah pencernaan kayak gitu. Oke kawanku, itu faktor yang ketiga yaitu porsi. Dan faktor yang keempat bagi saya itu kenapa tercipta perbedaan sama usianya, tapi perbedaannya itu beda visual. Tubuhnya itu ada yang besar ada yang kecil kayak gitu. Faktor yang keempat yang terakhir ini adalah kawanku yaitu clutch kayak gitu kawanku. Seperti ini saya akan kasih contoh. Ini Gecko-nya lagi tidur ngantuk paling ini kawanku. Oh tak kayak gitu lah ini kawanku. Lah kawanku, ini anak dari nomor berapa ya ini? Tunggu kawanku. Lah ini anak dari nomor 16 yang kapan hari saya bahas kayak gitu kawanku. Lah ini clutch ke-10. Ini clutch ke-10 kawanku. Ini saudaranya hidup tapi agak gak sehat, akhirnya mati gak mau makan. Tersisa ini waktu netes di clutch ke-10 ini kecil sekali kawanku. Sampai saya bingung ini mau dikasih makan apa, kok kecil kayak begini gitu. Ini kan sekarang usianya udah hampir 1 bulan nih kayak gitu. Ini awalnya kecil banget di clutch ke-10. Katakanlah perbedaan itu tercipta. Kenapa bisa besar, kenapa bisa kecil seperti ini yang di bawah nih. Itu biasanya clutch ke-10 ataupun kelas terakhir lah. Katakan itu anak bungsu, si bungsu kawanku. Jadi kan pertumbuhannya itu pastinya berkurang. Beda dengan clutch 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya Gecko betina itu memproses telurnya itu masih kondisi oke-okenya, masih dalam kondisi yang bagus-bagusnya seperti itu. Biasanya clutch 1, 2, 3 itu udah agak gedean kayak gitu. Ini clutch 10 ini kecil, usia 1 bulan masih segini kayak gitu. Tapi tetap feeding time harus saya lakukan seperti itu kawanku. Feeding time-nya kalau usia ini setiap hari 1 ekor jangkrik saja. Siapa tahu ini gennya ya, katakan ini gennya itu dari induk kecil sama kecil. Kan kita itu bisa mencegah cebolnya ini kawanku. Siapa tahu ini cebol bisa sedikit di atas cebol lah, bisa sedikit besar lah maksudnya kayak gitu. Oke. Nah ini clutch 10. Nah itu contohnya kawanku. Biasanya ya memang di clutch terakhir itu Gecko itu keluarnya itu kecil. Beda dengan yang ini. Lah yang ini kawanku, ini nih kakak beradik nih. Ini clutch keberapa saya lupa kayak gitu. Ini waktu netes sama-sama gede langsung gede kawanku. Saya yakin ini pasti gede, ini pasti panjang kayak gitu. Karena usia 3 bulan aja udah kayak begini kayak gitu kawanku, hampir sama 3 bulan udah segede itu. Oke lah, ditambah kata saya tadi pahami faktornya kayak gitu ya. Kalau memang kita itu males-malesan untuk ngasih makan, ya pastinya pertumbuhannya itu telat seperti itu kawanku. Itu pasti telat. Katakan kawanku semuanya punya Gecko yang usia belum 1 bulan, tapi dikasih makan 4 hari sekali ataupun 3 hari sekali, mau gede bagaimana? Oke kayak gitu. Jadi tetaplah kasih makan setiap hari kayak gitu 1 sampai 2 bulan, 3 sampai 4 ya, 2 hari sekali kayak gitu kawanku. 4 bulan ke atas wajib 3 hari sekali dengan porsi yang saya jelaskan tadi. Oke kawanku, lah mungkin itulah beberapa faktor yang menjadi keluh kesah kawanku semuanya. Kenapa bang, leopard gecko saya usia 2 bulan kok visual tubuhnya itu kecil? Kenapa yang beli dari abang usia 2 bulan kok udah besar kayak gitu? Karena saya itu mengutamakan feeding time kawanku, porsinya saya variasi. Dan yang ketiga itu memixnya ataupun memvariasinya kata saya tadi. Yang ketiga, saya itu gak pernah eman-eman pakan kawanku. Kalau saya eman pakan percuma. Yang saya emankan itu takut leopard gecko saya itu pertumbuhannya itu gak maksimal. Jadi saya gak eman pakan. Saya sesuai pakannya itu saya atur sebaik mungkin, sepas mungkin. Waktunya kapan, porsinya berapa, kapan naik dan kapan turun kayak gitu. Oke. Seperti itu kawanku, beberapa faktor tadi saya ulangi. Pertama, tergantung dari gennya, induknya apakah sama-sama kecil ataupun besar kecil ataupun besar-besar kayak gitu. Yang kedua,
waktu feeding time-nya, yang ketiga porsinya, yang keempat siapa tahu anak itu dari clutch yang terakhir kayak gitu, katakan clutch ke-8 yang terakhir, katakan clutch yang ke-10 yang terakhir, biasanya itu agak kecil. Tapi kalau untuk porsi ataupun waktu harus sama kita lakukan seperti itu. Oke kawanku, itu yang menyebabkan perbedaannya seperti itu. Nah jadi apalagi ya, ya mungkin hanya itu kawanku yang bisa saya jelaskan kenapa kawanku selalu mengeluh dan heran kenapa perbedaan Gecko itu umurnya sama kok beda seperti itu. Semua faktornya dari itu semua kawanku yang saya jelaskan tadi. Sampai-sampai di Madura teman saya sendiri itu mengira saya itu memalsukan datanya kayak gitu. Saya itu apa namanya ya, mengurangi usianya ataupun iya mengurangi usianya. Katakan ini lah, ada sahabat saya di Madura itu beli, ini usia segini kok besar kawan, seperti itu kayak gitu. Dikira saya itu memalsukan datanya, padahal saya itu benar-benar mengutamakan feeding time, waktunya, waktu pola pakannya yang saya utamakan seperti itu kawanku. Jadi Gecko itu pertumbuhannya itu maksimal seperti itu. Jadi kawan teman saya itu heran kayak gitu, kenapa usia segini kok udah besar kayak gitu, apa jangan-jangan ini udah dewasa tapi usianya itu dikurangi. Ngapain saya bohong kawanku, saya itu bicara selalu realnya seperti itu. Seperti ini datanya kata saya tadi. Nah itu 4 bulan 2 ini saudara ini kawanku, ini duanya ini saudara seperti itu lah, ini 4 bulan 2 juga. Oke kayak gitu. Oke kawanku, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, yang mana kawanku semuanya ataupun para subscriberku heran kenapa Leopard Gecko nya usia sama tapi visualnya beda. Faktor-faktornya seperti yang saya katakan tadi. Oke lah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi tolong koreksikan, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 500 subscriber nanti saya akan adakan giveaway yang kedua dengan hadiah yang sangat-sangat asik untuk para pemenangnya. Oke kawanku, salam pencinta Gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.